الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل jeung kuda wal bigola jeung bigol atau nepi bagol wal hamiro jeung kalde litar kabuha sangkan aranjeun bisa numpak kanana wazinatan jeung jadi perhiasan wa yakhluqu sarta Allah nyiptakeun ma la ta'lamun perkara anu ku aranjeun teu dipikanyaho. Itulah ayat yang ke-8 dari surat An-Nahl. Pada ungkapan ayat ini masih nyambung dengan ayat yang keempat. Khalaqal insana, kemudian khalaqal an'ama, dan yang sekarang khalaqal khayla wal bighala wal hamira. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan binatang, ternak, dan Allah juga telah menciptakan al-khayla, yaitu kuda, wal bighala dan bagol, wal hamiro dan keledai. Pada ungkapan ayat ini, al-bighal itu diapit dengan kalimat al-khayla dan al-hamiro. Maka al-bighal itu sejenis kuda dan keledai. Maka al-bighal diciptakan oleh Allah melalui perkawinan keledai jantan dengan kuda betina. Maka keledai jantan dan kuda betina itu dikawinkan, maka lahirlah al-bighal. Makanya yang disebut dengan kelebihan al-bighal ini perpaduan antara keledai dan kuda, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sering menunggangi al-bighal ini karena punya kelebihan turunan dari kuda. Kelebihannya itu memiliki kekuatan yang begitu hebat sampai kaki bighal itu lebih kuat dibandingkan dengan kuda. Kuku bighal itu lebih kuat dibandingkan dengan kuda. Malahan menurut para peneliti al-bighal gitu, tendangan kuda itu bighal itu lebih kuat dibandingkan dengan tendangan kuda. Dan hebat Pak, kalau kuda itu dia hanya bisa menendangnya itu hanya ke belakang. Tapi bighal mah bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke pinggir. Nah itu kehebatannya Allah menciptakan al-bighal. Kedua, turunan dari keledainya itu, al-bighal itu memiliki sifat sabar. Nah, ya seorang peneliti bighal banyak gitu. Dalam tafsir Sayyid Al-Quran sampai dijelaskan kelebihan bighal itu binatang yang sabar, binatang yang tenang, binatang yang bisa dikendalikan, dan dia itu tahu mana jalan yang membuat dirinya itu jadi aman. Nah ini ungkapan yang seperti ini justru harus menjadi pemikiran bagi orang-orang Quraisy bahwa Allah menciptakan bighal itu sebegitu hebatnya gitu. Kan kalau kalimat al-khayla kuda udah biasa itu banyak. Kemudian al-hamiro kaitan dengan keledai. Tapi dari bighal ini justru punya perpaduan kelebihan dari dua binatang tersebut. Nah makanya apakah berhala bisa menciptakan binatang yang sekelas bighal gitu? Makanya para bapak, kalimat al-khayla wal bighala wal hamiro ini litar kabuha dijadikan oleh mereka itu binatang tunggangan. Sampai Nabi itu kalau berperang bukan saja naik kuda, malah naik bighal gitu. Seperti terjadi pada satu peperangan, kalau nggak salah perang Hunain, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau itu menaiki bigol, dan saat para sahabat itu mundur gitu, terserang oleh orang-orang kafir, justru Rasulullah maju dengan memakai kendaraan bigol ini. Dan saat Rasulullah itu maju, para sahabat sampai termotivasi. Masa Rasulullah harus berjuang sendiri, dan sahabat pun ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun bigol ini larinya tidak secepat al-khayl, tapi bapak-bapak memiliki, justru bigol ini memiliki kekuatan yang begitu hebat. Sampai pada satu saat Ali bin Abi Thalib berperang itu Pak naik bigol, tidak naik al-khayl. Kata sahabat yang lain, wahai Ali, kenapa engkau itu naik bigol tidak naik kuda? Maka Ali mengatakan, saya tidak punya maksud untuk melarikan diri. Sebegitu. Jadi saya tidak punya maksud untuk melarikan diri. Nah, jadi kan mun rek kabur mah atau naik kuda, dak kuda yang lebih cepat. Tapi Ali mengatakan dengan kalimat seperti itu. Dan ini hebatnya para sahabat Pak, ketika masuk ke medan perang, maka para sahabat itu tidak pernah ada niat untuk mundur dari medan perang. Kenapa? Karena ada yang dijanjikan oleh Allah, yakin pada janji Allah bahwa orang yang mati syahid jaminannya adalah surga. Makanya aki-aki wae Pak parebut hoyong perang. Da aki-aki mah tos teu wajib perang atuh. Gitu, tapi kenapa banyak kakek-kakek yang daftar pada Rasulullah untuk ikut berperang? Sampai Rasulullah mengatakan, aki gitulah mun basa kamarung nama gitunya, udah jangan ikut berperang. Kenapa? Karena ikut berperang juga nya aki-aki gitu. Tapi kan Pak ingin sekali gitu meninggal dunianya itu di medan perang. Maka Rasulullah tetiasa ngahalangan Pak. Akhirnya Rasul mengatakan, silakan kalian ikut berperang, tapi dengan catatan rambut kalian harus dicet. Ya, dicet rambut nanti Pak, supaya kelihatannya seperti anak muda. Jadi gitu Pak, ini mah siasah ya. Jadi ngecat rambutnya dalam zaga siasah dalam perang, bukan siasah dalam yang lainnya. Gitu. Kalau siasah sama nya kebohongan lah banyak. Jatuh ada yang ingin mengelabui perempuan, disangkanya mah muda gitu, can huisan, padahal mah dicet taeta gitu. Tapi aya deui Pak, teu naon bapak dicet tapi kanggo nyenangkeun istrinya lira mangga. Tapi lah menyenangkan istri batur haram. Gitu kan Pak. Nah ini Pak siasa. Sahabat dugi ka semangat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pernah sampaikan kepada para bapak, ada sahabat yang dia itu akan menikah dengan perempuan yang cantik, perempuan yang kaya gitu. Sampai dia mau menikah itu karena ada perintah dari Rasul, dasar nama ditolak gitu, tidak mau menikah. Iya teu kasepnya miskin gitu kan. Jadi perempuan ini tidak mau ditikahi oleh sahabat ini. Tetapi karena tahu itu perintah dari Rasul, akhirnya sami'na wa ata'na, dia mau ditikahkan karena ini perintah dari Rasul. Tapi besoknya Pak mau menikah, malah dia itu pergi ke medan perang dan akhirnya gugur di medan perang. Ternyata bakatku semangat perang di jalan Allah. Kan kalau ku bapak-bapak banyak nya geulis, nya beunghar Pak, duh tetetapan. Menurut ukuran hawa nafsu mah nya gitu Pak. Tapi kata Nabi ada ajakan perang, pergi. Malahan pemuda ini diizinkan oleh Nabi untuk tidak berperang. Jadi diizinkan oleh Nabi untuk tidak berperang. Karena malah Nabi menyuruh dia untuk menikah dulu gitu. Dak hoyong mawat di medan perang. Nya weh ngiring perang mawat, dan ternyata Rasulullah sampai menyatakan dia ini ditunggu oleh bidadari-bidadari di surga, wa kawaiba atroba teh gitu kan Pak. Itu diantaranya kesemangatan sahabat dalam berperang di jalan Allah. Memakai apa? Kadang al-khayl, kadang al-bigol. Sedangkan sebut dengan al-hamir, litar kabuhanya itu dipakai untuk mengangkut barang-barang mereka yang ada dalam ayat yang sebelumnya. Ada kalimat watahmilu asqalakum, di antaranya membawa beban-beban yang berat.
Maka yang paling sering kuda dan bigol itu dipakai untuk tunggangan, tetapi sewaktu-waktu yang disebut dengan bigol pun dipakai juga untuk mengangkut barang-barang orang-orang Quraisy atau barang dagangan mereka. Wazinatan, dan dijadikan sebagai perhiasan. Kuda wae jadi kebanggaan kan gitu banyak. Dan disebut dengan kuda Australia di orang mata. Gitu jangkung kuda nate gitu. Itu kan menjadi nilai kebanggaan bagi mereka. Jadi yang dijadikan kebanggaan itu diantaranya al-khayl al-bigol. Karena al-hamir itu dijadikan contoh yang jelek ya. Di dalam Quran tinggal apa? Seperti orang-orang Yahudi diibaratkan oleh Allah seperti keledai gitu. Jadi kemudian Allah menyatakan dengan kalimat la sautul hamir, kalian jangan berteriak gitu kan. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil adi maroha gitu. Bentuk kesombongan, bentuk suara yang waksid pi masyika wagdud min sautik gitu. Wagdud min sautik tong jejeritan teuing sebab inna ankarul aswati la sautul hamir. Sejelek-jeleknya suara itu adalah suara keledai, sampai digambarkan pas suara keledai itu terdengar 3 km. Jadi lamun si keledai geus ngajerit kadangun lagi 3 km aya teh dia kanyalindung. Nah punya gitu. Nah ini sejelek-jeleknya suara keledai. Maka orang itu berbangga yang zinatan itu kaitan dengan kuda dan bigol. Makanya kalau Bapak melihat bigol itu wajah keledai, Pak, badan kuda. Gitu. Jadi kalau wajah nama seperti keledai, kalem gitu wajah nama gitu, tapi badannya seperti kuda. Ini merupakan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan lagi wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ini kalimatnya yakhluqu Pak pakai fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari berarti pada masa yang akan datang. Kemudian ada kalimat ma la ta'lamun, itu pun pakai fi'il mudhari lagi. Yang artinya dan Allah akan menciptakan apa yang tidak akan kamu ketahui. Maka Imam Al-Marughi menjelaskan wa yakhluqu ma la ta'lamun itu litar kabuhanya, yaitu masa yang akan datang. Makanya seperti kendaraan motor, seperti kendaraan mobil, seperti pesawat, seperti kapal laut, itu yang digambarkan oleh Imam Al-Marughi firman Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Makanya ayeuna mah jarang Pak yang naik onta, jarang yang naik kuda, tinggal wae di Arab ka mana we tos naik mobil ayeuna mah. Jadi orang-orang Arab saja yang disebut dengan kendaraan mobil sudah menjadi kebanggaan bagi mereka gitu kan. Tetapi memang orang-orang Arab mana baleunghar mobil wae Pak nu sarae di mana we nyimpen teh. Kadang-kadang parkir oge diadu-adu we gitu, dan itu tidak menjadi masalah. Urang makan kacore saeutik we dong jadi pasea Pak. Di sana mah enggak. Makanya ada sebentuk ungkapan bahwa wanita cantik ketika sendiri itu lebih dikhawatirkan daripada meninggalkan mobil bagus yang tidak dikunci gitu. Jadi lamun mobilnya saya mah tadi kunci tidak masalah gitu. Ya kenapa? Karena itulah kebanggaan, tetapi justru sekarang itu sudah ada perubahan. Nama biasa naik kuda, naik onta, aya mah naik mobil, naik pesawat dan sebagainya. Dan itu siapa yang telah menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu adalah Allah. Tetapi ketika Allah akan menciptakan ini, diberikan ilmunya kepada manusia. Jadi makin kadieuti jalmi teh makin pintar, makin cerdas, sehingga bisa membuat kendaraan nu ningali manuk wae jadi kapal atuh. Ningali lauk wae jadi kapal laut gitu pan. Ningali kuda wae bisa jadi kendaraan. Makanya nama kendaraan sekarang ada yang nya gitu pan Pak nyebutkeun kana nama binatang kan. Ada kijang Pak, ada kuda gitu kan. Nah ini diantaranya para bapak sampai sekarang mah ada mobil yang bisa nyetir sendiri gitu. Jadi akhirnya mah nur gaduhna mah kalem we, tapi mobilnya
bisa berjalan sendiri, ngerem nyalira, ya ngesebat Pak ya nama. Tempat alat komunikasi pun makin kesini makin canggih dan manusia sudah bisa membuat robot yang kehebatannya seperti manusia gitu kan Pak ya nama. Jadi robot bisa ceramah ya nama. Gitu, robot bisa bekerja sampai apa-apa pakai robot. Nanti di kemudian hari manusia hanya bengong, apa kerjaan saya? Gitu. Jadi makin canggih itu makin tinggi keilmuan seseorang, makin merasa dirinya lebih hebat dan akhirnya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat istagna, artinya mereka merasa cukup dan tidak butuh lagi kepada Allah. Tah maka riweuh we nu ieu mah Pak tetiasa istilahna tanpa berdasarkan ukuran wahyu. Makanya sepintar-pintarnya seseorang tanpa ditunjang dengan ilmu agama anggar weh riweuh ka dituna Pak. Kesenangan akan hilang, ketenangan akan hilang. Makanya saking pinterna kitu sagala tiasa anggar we rasa ujung-ujungna mah bunuh diri begitu. Tah itu kehebatan manusia itu betul tanpa ditunjang dengan akidah akan mengalami kemunduran gitu ya. Inilah para bapak kemahakuasaannya Allah untuk membuka pola pikir orang-orang kafir Quraisy agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan nanti ke ayat yang ke-9 hari Senin yang akan datang. Karena besok kita akan melanjutkan pembahasan pokok-pokok ilmu tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal khayla jeung kuda wal bighala jeung bigol wal hamiro jeung kalde litar kabuha sangkan aranjeun bisa numpakanana wazinatan jeung jadi papaes wa yakhluqu sarta anjeunna nyiptakeun ma la ta'lamun perkara anu teu dipikanyaho ku aranjeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum.